Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Juki Tempe Pemula, channelnya khusus para pengrajin tempe pemula. Mudah-mudahan di kesempatan pertemuan kali ini panjenengan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, dan juga selalu dimudahkan dalam segala macam urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah perendaman kedelai ya. Ini banyak rekan-rekan para pemula, ini khususnya banyak terkendala dalam menangani permasalahan perendaman kedelai. Ketika kedelai tersebut kita rendam tidak bisa mengeluarkan zat asam. Nah, ini dimana permasalahannya, mari kita simak bersama-sama melalui video yang akan saya tayangkan nanti ya. Sudah ini akan saya tayangkan video-video tentang permasalahan bagaimana caranya ketika merebus ya, bagaimana ketika ciri-ciri kedelai yang sudah matang, kemudian ketika pengangkatan kedelai ya, waktunya bagaimana yang tepat, dan kemudian di dalam perendaman tersebut itu harus kita perhatikan di situ ya. Nah, ini adalah salah satu trik atau cara bagaimana untuk menangani hal tersebut ya, supaya kedelai pada perendaman kedelainya itu tetap mengeluarkan zat asam laktat itu sendiri. Secara kandungan asam laktatnya itu biar supaya kuat ya. Jadi di situ juga saya terangkan bagaimana supaya perendaman kedelai tersebut ya, supaya cepat kental ya. Nanti untuk videonya saya perlihatkan ya, ketika kita mengangkat, ketika kita meniriskan, ketika kita menuangkan di dalam tabung perendaman, kemudian ketika kita memberikan campuran air supaya perendaman kedelai tersebut supaya kental ya. Di sini untuk kekentalan itu juga sangat berpengaruh ya, karena kandungan asam laktatnya itu lebih kuat ya daripada yang encer. Itu bisa kita lihat secara fisiknya di situ ya. Untuk itu kita lihat video selanjutnya, simak sampai akhir ya, supaya pemahaman Anda ini semua bisa lebih paham, jadi tidak ada sesuatu pelajaran yang tertinggalkan ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut. Nah, ini adalah penampilan ketika saya sedang mengangkat kedelai ya, setelah perebusan matang. Ini sepatnya kita angkat, kemudian kita tiriskan. Ini penirisan ini dilakukan sekitar 1 menit atau hingga 2 menit lamanya. Jadi tidak usah lama-lama menunggu dingin ya. Bisa kita perhatikan di dalam tayangan ini asapnya mengepul ya. Ketika kedelai sudah mendidih dan sudah matang ya, kita angkat langsung. Ini ya, bisa kita saksikan di dalam tayangan berikut kali ini. Kemudian kedelai tersebut kita taruh di dalam tempat penirisan. Kita lakukan sedemikian rupa sehingga kedelai tersebut bisa benar-benar tiris selama 2-3 menit lamanya. Nah, bisa kita perhatikan ya, ini harus selalu berhati-hati karena ini sangat panas sekali ya. Nah, kemudian ketika di dalam pengangkatan tersebut ini harus benar-benar selesai ya. Kita pakai alat ini supaya lebih ringan. Nah, penampilan berikut kali ini adalah ketika kedelai ini sudah selesai kita masukkan di dalam tempat penirisan atau kita katakan ceting ya. Kita perhatikan setelah aliran air tersebut
ini sudah minim ya, bisa kita perhatikan itu. Kemudian lantas setelah itu kita angkat dan dimasukkan ke dalam tabung perendaman. Yang kita pakai sementara ini adalah tabung perendaman yang menggunakan plastik ya. Kalau tidak stainless atau aluminium, kita menggunakan plastik. Itu untuk lebih amannya. Nah, ini adalah penampilan ketika kedelai sudah matang, tampak lebih besar fisiknya ya daripada ketika kedelai tersebut belum matang atau masih mentah. Nah, ini masih tetap mengepul ya, untuk asapnya itu bisa nampak di layar Anda. Nah, ini adalah berikutnya untuk meneruskan pengangkatan kedelai ya. Kita lakukan pakai ceteng ini, ditiriskan. Kita juga bisa menggunakan dengan saringan. Nah, bisa kita perhatikan. Jadi ketika kita ambil dari dandang perebusan, kemudian kita tiriskan sejenak di dalam saringan tersebut, kemudian kita langsung taruh di dalam tabung perendaman tersebut. Nah, bisa Anda perhatikan di sini nampak ya, ketika kedelai sudah berada di tabung perendaman ya. Ini harus kita aduk ya, atasnya terutama biar rata. Nah, untuk air tersebut setidaknya harus ada di dalam permukaan ya, atas permukaan kedelai itu sendiri hingga kedelai tersebut itu terendam. Nah, bagaimana caranya ketika air asam laktat tersebut tampak encer ya? Bila Anda menginginkan air asam laktat dalam perendaman selama 20-24 jam, ini akan menjadi kental. Nah, ini adalah resepnya. Ini adalah salah satu rahasianya di sini ya. Bisa Anda perhatikan ya. Bisa Anda perhatikan, ini adalah saya ambil dari sisa perebusan. Nah, ini air ini masih panas sekali ya. Ketika saya ambil pakai ember ini ya. Jangan sekali-kali menyentuh air tersebut, nanti bisa panas ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan seterusnya adalah menuangkan di dalam tempat perendaman kedelai tersebut. Nah, kita lakukan pemberian ini setidaknya minim 1 ember ya. Jadi untuk mengentalkan asam laktat tersebut. Nah, kemudian kita udak ya, ketika ini kita aduk hingga setidaknya untuk permukaan di atas itu sudah rata. Nah, demikianlah saudaraku sekilas informasi tentang bagaimana cara merendam kedelai yang baik dan benar, bisa kita perhatikan di sini. Ya, terima kasih saudaraku yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya, khususnya para pengrajin tempe pemula. Terima kasih, silahkan like, share, dan komen ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih. Berbagi ilmu itu indah, sebaik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.